Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم وتشرف على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan keseluruhannya dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Khusus wabil khusus kami sampaikan salam penghormatan kepada segenap kesepuhan yang hadir pada malam hari ini, para asatidzah, para kiai yang hadir, Al-Ustadz Umar Dhani selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang terhormat Kiai Haji Engkos Kosasi, yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, yang terhormat seluruh Dewan Guru Qiraah dan Dewan Guru Madrasah Hidayatul Mubtadiin, yang kita doakan bersama-sama semoga para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, para kesepuhan, para kiai, para pejabat desa yang hadir, kita doakan bersama-sama semoga umurnya senantiasa dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dengan memakmurkan umur untuk beribadah kepada Allah, diistiqomahkan ibadahnya, dimanfaatkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dan dijadikan keluarga beliau semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena keterlambatan saya untuk hadir di tengah-tengah antum semua. Jujur karena kondisi kami yang sedang kurang baik, kurang sehat, saya mohon doanya agar selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, sehat walafiat, diberkahi segala langkah kami, diikhlaskan dakwah kami, dan dijadikan kami murid-murid yang bisa membanggakan gurunya serta bisa membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini luar biasa, baru saja saya berangkat dari Puncak Bogor. Tepat habis maghrib saya baru jalan karena kondisi yang kurang sehat. Habis maghrib saya baru jalan dari Puncak Bogor. Luar biasa, sudah sampai di Kuningan jam 10 malam. Saya langsung jalan ke lokasi. Sampai lokasi Ustadz Umar bilang, Habib doakan. Istri saya sekarang sedang melahirkan, tapi beliaunya hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kiai Haji Iing tadi bilang sama saya, Habib supirnya tolong gasnya lebih cepat. Karena jamaah sudah mulai gelisah, sebagian sudah ada yang pulang. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jujur hadirnya kami di sini dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kami, adanya Ustadz Umar dalam posisi istrinya yang sedang melahirkan sekarang di rumah sakit, dan Bapak dan Ibu jamaah yang masih menetap di tempat ini, saya yakin, hakul yakin duduknya kita merupakan pilihan dan tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, hakul yakin duduknya kita bersama-sama pada malam hari ini, hadirnya saya di majelis ini
Bapak dan Ibu yang masih bertahan di majelis ini merupakan satu keinginan baik yang insya Allah akan membuahkan hasil yang baik, sehingga yang keluar dari majelis ini yang duduk bertahan akan lain hatinya dengan yang sudah pulang duluan. Yang duduk bertahan akan lain hadiahnya ketika dia pulang dengan yang sudah pulang duluan. Yang duduk sabar menunggu kajian ilmiah, duduk betah di dalam majlis yang di dalamnya disebutkan tidak lain dan tidak bukan hanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahannya kita pada malam hari ini insya Allah menjadi sebab kelak di yaumil qiyamah Nabi dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak akan lari meninggalkan kita, karena pada malam itu Nabi menyaksikan umatnya yang bertahan untuk mendengarkan Allah dan mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu, sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kita bisa hadir lagi-lagi bersama-sama untuk merayakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan acara haflah. Betul? Acara haflah wisuda apa tadi? Khatmil Quran. Alhamdulillah. Sudahlah Isra Mi'raj menjelaskan tentang pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi. Allah pun pada malam hari ini mentakdirkan beberapa orang tua yang mendapatkan pahala besar, yang mendapatkan hadiah besar dari Allah, di mana Allah pilih anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hafizul Quran. Mudah-mudahan anak-anak yang baru diwisuda tadi ditumbuhkan oleh Allah menjadi anak-anak pecinta Al-Quran. Bukan hanya pecinta Al-Quran, melainkan anak-anak yang cinta dan bisa mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Sudah mengamalkan, bisa menyebarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa kita doakan bersama-sama istri dari Ustadz Umar yang sedang melahirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses kelahirannya. Allah berikan keturunan yang salih salihah. Kalaupun Allah lahirkan, mudah-mudahan kelahirannya Allah buat semudah mungkin. Allah buat segampang mungkin, sehingga ibu dan anak yang lahir, ibu yang melahirkan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum membahas Isra wal Mi'raj, ingin rasanya kami bahas tentang khatmil Quran tadi. Luar biasa, ada berapa jumlah anak-anak yang wisuda tadi? Ada 11. Karena memang Pak, buat hafal Quran ini tidak sembarangan orang. Dan orang yang sudah hafal Al-Quran, hadiahnya pun tidak sembarangan. Anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, sebelum dihitung pahalanya, di mana per satu huruf di dalam Al-Quran kata Nabi 10 kebaikan. Seandainya kita membaca Al-Fatihah yang jumlahnya saja sudah puluhan huruf, maka tinggal satu huruf dikali puluhan huruf. Maka sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, alif lam mim ini berapa huruf? Apakah alif lam mim satu huruf atau 3 huruf? Maka Nabi pun mengatakan alif lam mim jumlahnya 3 huruf. Alif, lam dan mim. Hanya membaca alif lam mim 30 kebaikan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tidak berikan kepada kitab-kitab umat sebelum Nabi. Dulu umatnya Nabi Musa, baca kitabnya Nabi Musa, apa dihitung kebaikan? Tidak dihitung kebaikan. Kitabnya Nabi Isa, Injil, mereka baca Injil, apa dihitung kebaikan? Tidak dihitung kebaikan. Kitabnya Nabi Daud, mereka baca, apa dihitung kebaikan? Tidak. Tapi khusus kitab Nabi Muhammad, Allah berikan per satu huruf 10 kebaikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sibuk cari pahala dengan ziarah, kita yang sibuk cari pahala dengan sedekah, kita yang sibuk cari pahala dengan hadir majelis taklim, sibuk cari pahala jalan ke sana, jalan ke sini, baca zikir ini, baca zikir itu, solawat ini, solawat itu. Tapi berapa banyak umat Islam pada akhir zaman seperti ini yang banyak lupa bahwa di dalam rumah tidak usah, nggak pakai duit, nggak pakai usaha, nggak pakai perjuangan, nggak perlu bawa motor, nggak perlu bawa mobil. Cukup dia buka itu kitab yang sudah lama tertaruh di dalam rumahnya, dia baca Al-Fatihah saja, sudah ratusan kebaikan yang didapatkan dari Allah. Tapi berapa banyak dari kita yang sudah lupa sama Al-Quran?
Sehingga untuk menjadi wisuda Al-Quran, dari ribuan masyarakat yang hadir, ribuan manusia yang ada, hanya 11 orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Al-Quran ini bukan perkara remeh. Untuk menggapai kemuliaan Al-Quran dibutuhkan seseorang yang pantas untuk dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita mau tanya dah. Tanya sama diri sendiri. Kapan terakhir kita tadarus Al-Quran sama keluarga? Kapan terakhir kita duduk baca Al-Quran sampai nangis? Kapan terakhir kita duduk baca Al-Quran bukan karena ngajar, bukan karena ngaji, bukan karena tuntutan. Tapi hati yang menarik untuk lari membaca Al-Quran. Hati yang mengatakan, wahai tubuh, bacalah Al-Quran. Berapa lama kamu sudah tidak membaca Al-Quran? Tanyakan sama diri kita sendiri. Baca bib, saya baca Al-Quran. Kapan? Ketika saya sholat, di situ saya baca Fatihah. Itu pun suratnya kulhu lagi, betul? Betul nggak? Kalau nggak kulhu, inna a'tayna kal kausar. Kok Habib tahu pengalaman? Berapa lama kita nggak baca Al-Quran? 11 orang. Maka saya katakan orang yang paling berbahagia pada malam hari ini bukan jamaah yang hadir. Bahagia kita yang hadir. Kita hadir mustahil pulang kita nggak bawa ampunan, nggak bawa rahmat. Pasti Allah berikan. Tapi ada yang paling bahagia pada malam hari ini. Siapa? Mereka para orang tua yang anaknya baru saja diwisuda. Karena apa? Karena mereka telah menghafal Al-Quran. Tidak usah bicara pahala Quran. Kita tidak usah bicara kemuliaan Quran. Satu ganjaran yang Allah berikan kepada mereka para penghafal Quran ini saja sudah mewakili seluruh kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran. Apa? Anak-anak yang hafal Al-Quran. Mereka nanti di yaumil qiyamah akan diperkenankan oleh Allah untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan mengatakan tentang perkara ini, ada yang bilang hafal satu Al-Quran 30 juz baru dia bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Tapi beliau menjelaskan di akhir zaman seperti ini, 1 juz dari Al-Quran dia hafal, anak itu memiliki wewenang untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, kita hadir sebelum kita membahas Isra Mi'raj, ayo ajarin kita punya anak-anak buat baca Quran. Nggak mau bapak sama ibu jadi orang tua yang nanti di yaumil qiyamah datang penuh dengan dosa, datang penuh dengan maksiat. Rupanya ini anak dengan cahaya mahkota dia bawa, dia letakkan di atas kepala kedua orang tuanya. Kalau sudah memegang mahkota dari Allah, mustahil jasad yang di atas ada mahkota yang diizinkan oleh Allah bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jangan sampai kena penyakit, kena prediksi Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Nabi yang bilang, sayati zaman, akan datang nanti suatu zaman, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam, kita ngomong-ngomong Islam, Islam udah tinggal namanya doang. Bu, agamanya apa? Islam. Sholat subuh jam berapa? Jam 7. Bu, agamanya apa? Islam. Tadi keluar rumah pakai jilbab? Enggak. Pak, agamanya apa? Islam. Main judi? Agamanya apa? Islam. Main perempuan? La yabqa minal Islam illa ismuh. Kalau ditanya agamanya apa, jawabnya pasti Islam. Gak ada yang jawab Kristen. Tapi pada akhir zaman seperti ini kalau kita lihat, kita umat Islam ini mayoritas di Indonesia. Agama dengan penganut terbesar di Indonesia adalah agama Islam. Tapi berapa banyak isi penjara? Kita lihat isi penjara, kita nggak usah bicara maksiat urusan sama Allah. Yang buat kriminal saja di negara kita, itu kalau dikalkulasikan yang beragama Islam, itu mayoritas yang ada di dalam penjara negara kita. Islam, kemana Nabi Muhammadnya? Kemana Allahnya? Kemana Al-Qurannya? Apakah mereka tidak baca Al-Quran? Berapa banyak dari orang-orang yang beragama Islam tapi meninggalkan salat? Nih kita berminggu-minggu dari kemarin kita hadir acara Isra Mi'raj. Yang kita dengar salat. Tapi berapa banyak dari kita yang lagi-lagi ninggalin salat. Padahal salat itu sumber kebahagiaan. Kita mau bahagia.
kita mau senang, kita mau gembira. Jangan cari duit banyak, jangan caleg sana caleg sini, tapi perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena kebahagiaan itu bukan dari harta, kebahagiaan itu bukan dari jabatan. Kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam ridhonya Allah. Apa kata Allah? Nih, efek kita itu jarang baca Al-Quran. Ada ayat di dalam Al-Quran, Bu, yang mana saya pas baca ayat ini, itu kayak ditampolin bolak-balik muka saya. Pas saya baca nih ayat kayak dipukulin bolak-balik. Rupanya ada satu ayat yang kita umat muslim ini di dunia seakan-akan kita gak pernah baca ayat itu. Kenapa? Karena kondisi hidup kita ini bertentangan dengan ayat dalam ini, dalam Al-Quran. Ayatnya pendek. Ayatnya sangat pendek. Tapi pengamalannya, untuk mengamalkan ayat ini butuh usaha yang luar biasa. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Saya mau bahagia makanya saya cari uang. Saya mau bahagia makanya saya kawin lagi. Saya mau bahagia makanya saya menikah. Saya mau bahagia makanya saya ini, saya itu. Makanya saya ingin jadi penguasa. Supaya telunjuk saya ini bisa nunjuk siapapun yang saya inginkan untuk saya tunjuk. Padahal dia nggak tahu sumber kebahagiaan itu ada di dalam apa? Ada di dalam penghambaan kita kepada Allah. Waman a'rada an dzikri. Mereka yang berpaling dari mengingat saya, mengingat Allah. Zikir di sini bukan hanya sekedar baca zikir. Salatnya kita dihitung zikir. Wirid setelah salat dihitung zikir. Hadir majelis taklim seperti ini dihitung zikir. Kita tidur dengan membaca doa dihitung zikir. Masuk kamar mandi pakai doa dihitung zikir. Keluar kamar mandi baca doa dihitung zikir. Waman a'rada an dzikri, mereka yang berpaling daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan donka. Saya akan persempit hidupnya. Saya akan persulit hidupnya. Yang suami jadi selingkuh. Yang istri jadi kurang ajar. Istri nggak pernah taat sama suami. Anak jadi durhaka sama orang tua. Yang ustadz, yang ulama jadi tidak ikhlas dengan ilmunya. Yang pejabat jadi menyalahgunakan amanatnya. Karena apa? A'rada an dzikri. Kita terlalu banyak berpaling dari Allah. Kita terlalu banyak lari ninggalin Allah. Sehingga kehancuran di mana-mana. Islam tinggal namanya doang. Lanjutannya kata Nabi apa? Wala yabqa minal mushaf illa rasmuh. Quran udah tinggal tulisannya doang. Yang baca kagak ada. Sekarang nih akhir zaman, subhanallah, dosa di mana-mana, Bu. Kita mau bikin dosa gampang banget. Mau bikin dosa sekarang, kalau orang dulu bikin dosa ngumpulin duit. Orang dulu mau bikin dosa usaha, mau ketemu sama ceweknya jalan kaki jauh karena belum ada motor, belum ada mobil. Mau teleponan susah, HP pulsa mahal. Tapi zaman sekarang orang mau bikin dosa depan mata. Nggak perlu keluar rumah, di dalam kamar, di depan besi yang segede gini sudah bisa menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka Allah. Besi nih, ini besi. Gedenya cuma segini. Tapi berapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka cuma gara-gara besi. Di dalam kamar dia udah bisa bikin dosa besar. Orang dulu mau mabok ngumpulin duit karena harganya khomer mahal. Anak zaman sekarang bapaknya punya Panadol diambil, Bu. Itu Panadol 10 pil dimasukin ke mulut, dioplos sama Bicola. Ngambil di warung, Bicolanya selesai jadi mabuk. Betul? Lem zaman dulu orang-orang buat bikin kerajinan, buat bikin karya seni. Orang zaman sekarang lem dipakai buat mabuk. Luar biasa fitnah akhir zaman ini. Pantas seandainya anak-anak yang seperti itu, orang tuanya seperti itu, pantas keluarganya jauh dari kata-kata harmonis. Kenapa? Karena kita ini di dalam keluarga terlalu sering menganaktirikan Islam. Kita di dalam keluarga ini terlalu sering menganaktirikan iman. Saya mau tanya, Bu, anak tiri itu sama orang tuanya disayang apa dijahat? Disayangin apa dijahatin sama orang tuanya? Dijahatin, gak ada ceritanya anak tiri disayang sama orang tuanya. Kalau misalkan beli baju buat anak kandung 2, buat anak tiri 1.
Ngasih duit buat yang kandung 1 juta, buat yang tiri 200.000. Namanya juga anak tiri, gak jadi prioritas dalam hidup. Beb, masa iya saya tidak memprioritaskan Islam? Masa iya saya menganaktirikan Islam? Buktinya apa? Nih saya kasih perumpamaan. Bukti kalau kita itu terlalu sering menganaktirikan Islam. Sekarang begini Bu, saya datang tadi ke sini bawa mobil. Saya datang bawa mobil, kalau dijual harganya insya Allah masih laku 350 juta, 400 juta. Saya minta sama Ustadz Umar, Ustadz tolong siapin duit 50 M. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang hadir, per orang pulang ke rumah saya kasih mobil 1 unit Pajero sama duit 500 juta. Mau gak Bu? Mau gak? Jawab yang kompak, mau gak? Gak usah kerja, gak usah nyari duit. Saya kasih duit 500 juta sama mobil Pajero, mau gak? Semua bilang mau. Tapi satu syaratnya. Syaratnya panitia keluarin kompor, nyalain api, yang mau duit 500 juta sama mobil 1 unit Pajero, taruh tangannya di atas api 5 menit. Mau gak Bu? Mau gak? Kenapa? Panas kan? Kenapa gak mau? Panas. Jangankan 500 juta. 1 miliar, 10 miliar saya gak mau. Saya bisa cari duit dengan cara yang gampang. Mau ngapain saya harus bakar tangan saya cuma buat duit 1 miliar. 1 triliun saya gak mau. Ngapain saya bakar tangan saya? Betul? Mau 10 Alphard, jangan 1 Pajero. 10 Alphard saya gak mau. Kenapa? Semuanya bilang karena panas. Sekarang saya tanya lagi. Ibu mau gak masuk surga? Jawab dong, mau gak masuk surga? 1 syaratnya. Masuk neraka dulu. Mau gak? Mau gak? Kenapa gak mau? Panas. Saya gak mau masuk neraka karena panas. Ya sudah, kalau gak mau masuk neraka, kalau begitu jangan bermaksiat kepada Allah. Ibadah sama Allah. Jangan tinggalkan salat. Oh jadi kalau gak boleh masuk, kalau gak masuk neraka caranya jangan tinggalkan salat. Iya. Gak boleh tinggalkan sholat kalau gak mau masuk neraka. Sekarang saya mau tanya. Semua yang bilang mau masuk surga, gak mau masuk neraka, masih banyak gak yang ninggalin sholat? Masih banyak gak? Jangan ninggalkan sholat dah, maksiat. Yang maksiat masih banyak gak? Katanya gak mau masuk neraka. Karena takut panas, kenapa maksiat? Giliran perkara api dunia, Pajero, duit 500 juta kita tolak mentah-mentah. Tapi kenapa giliran neraka, yang mana api neraka ini panasnya ribuan kali lipat dari api dunia. Di dalam riwayat ada orang dimasukin ke api neraka saatan. Ada yang bilang saatan 1 jam, ada yang bilang sejenak. Sebentar di dalam neraka. Habis itu dipindah ke api dunia. Di api dunia berapa? Di api dunia 500 tahun. Di api dunia. Yang terjadi apa? Ini orang kedinginan di dalam api dunia. Saking dinginnya api neraka, gak ada apa-apanya sama api dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dari acara Khatmil Quran ini, saya ingin mengajak kepada semuanya, ayo, bukan hafal Qurannya yang kita cari. Sekarang banyak hafidul Quran, banyak. Kalau kita buka TikTok, FYP, kori sono, kori sini. Di mana-mana itu FYP, kori lagi. Tapi yang kori pakai celana pendek, yang kori sambil megang rokok. Saya bingung bagaimana bisa kalam suci Allah, ayat Quran begitu suci, disertai dengan asap rokok yang hukum halalnya masih banyak yang khilaf. Hukum halal dan makruhnya, mubah dan makruhnya masih banyak perbedaan ulama. Bahkan ada yang bilang haram. Dia bisa barengin itu asap rokok sama ayat Quran. Bukannya apa, saya merokok juga Pak. Tapi seenggaknya tahu waktunya kapan harus boleh ngerokok, kapan gak boleh ngerokok. Bayangin ayat Quran. Orang dulu kalau pengen baca Quran siwakan dulu. Pengen nyentuh Quran mandi dulu. Pengen nyentuh Quran sabunan dulu. Bebersih dulu pakai baju yang mulia. Baju yang bagus, ngadep kiblat, duduk pakai akhlak, baru buka itu Al-Quran. Ini dia sambil qori,
Dia sambil melantunkan ayat Quran, dia sambil ngerokok. Entah dia punya wudhu atau enggak tahu dah tuh. Jadi bukan hafal Qurannya, hati-hati juga. Emang perkara-perkara pemberian Allah itu Bu, perhatikan. Kita yang dikasih pemberian sama Allah, perhatiin. Ada iman enggak di dalam perkara itu? Saya dikasih harta, dikasih duit. Lihat di dalam hartanya ada imannya enggak? Apa iman di dalam harta? Zakatnya dikeluarin enggak? Sedekahnya dikeluarin enggak? Hak-hak orang miskin dikeluarin enggak? Dilihat hartanya, cara nyarinya halal apa haram. Kalau misalkan Bib, duit saya banyak tapi saya nggak pernah sedekah. Duit saya banyak tapi saya nggak pernah keluarin zakat. Duit saya banyak tapi saya dapat dari cara yang haram. Hati-hati. Harta yang Allah berikan kepada kita boleh jadi itu bukan pemberian dari Allah, bukan nikmat dari Allah, melainkan itu sebuah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidrat? Istidrat itu luarnya cakep, tapi dalamnya kagak enak. Luarnya seakan-akan duitnya banyak. Tapi begitu dia makan, pahit dan meracunkan dia. Itu istidrat. Selesai harta. Ilmu saya banyak. Hafalan Quran saya 1 Al-Quran. Kalau Habib saya juz berapa aja saya bisa. Coba cek. Hafalan Qurannya mengantarkan dia takut kepada Allah apa enggak? Ilmunya pas dia sujud dia jadi nangis apa kagak? Ilmunya yang dibilang haram dia tinggalkan, halal dia kerjakan atau tidak. Kalau dia bilang punya ilmu banyak tapi yang haram dikerjakan, yang halal ditinggalkan, yang maksiat dilakukan, yang ibadah ditinggalkan, boleh jadi itu ilmunya istidrat dari Allah. Dan Allah kalau sudah main istidrat, Allah nggak pernah asal-asalan. Allah bilang di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saya kalau udah istidrat hamba saya, itu saya akan buat istidrat dari jalan yang hamba saya nggak tahu. Dia bangga dengan duitnya, keluarganya sayang sama dia, cinta sama dia karena duitnya banyak. Padahal pas dilihat cara nyari duitnya syubhat, cara nyari duitnya haram. Hati-hati itu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kalau saya sudah bermain istidrat, istidrat saya kokoh, tidak ada yang bisa menggoyahkan istidrat saya kata Allah. Kita bersandiwara sama teman masih bisa terkuak, masih bisa terbongkar. Tapi kalau Allah yang sudah bermain sandiwara, hati-hati. Kita hidup dengan kenikmatan, meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Hidup dengan kehormatan, dicium tangannya sana sini, dikawal ke sana ke sini. Rupanya begitu meninggal dilihat hancur amal ibadahnya. Su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Jadi apa? Yang saya ingin sampaikan kesimpulannya pada malam hari ini, mari jangan kita tinggalkan Al-Quran. Mulai kita belajar baca Al-Quran. Yang gak bisa baca, belajar baca. Makanya luar biasa di MR itu ada madrasah baca Quran untuk orang-orang yang sudah tua. Yang ngajarinnya juga yang udah pada tua. Barangkali yang udah tua tapi belum bisa ngaji, belajar dibuka. Jadi coba buat teman-teman para asatidzah dari Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin, boleh tuh program dibuat. Bukan cuma mengajar ngaji anak-anak kecil, tapi yang sudah tua-tua. Berapa banyak orang sudah tua bilang saya mau ngaji tapi saya udah tua, malu mau ngaji. Buka pintu buat mereka. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Mukjizat Nabi kita bukan Isra Mi'raj. Mukjizat Nabi kita bukan maulid. Mukjizat Nabi kita bukan sholawat. Mukjizat Nabi kita bukan yang lain-lain. Bukan membelah bulan. Mukjizat Nabi kita bukan hijrah, mukjizat Nabi kita bukan haji. Mukjizat Nabi kita Al-Qur'anul Karim. Kitab yang sudah lama kita tinggalkan, kitab yang lama kita kagak baca, itu Al-Qur'an. Maka sebagai penutup, saya akan bawakan satu kisah pada saat Nabi Muhammad SAW sedang Isra wal Mi'raj. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Anwarul Bahiyah, karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Beliau mengatakan, ketika Nabi Isra Mi'raj setelah sampai di langit ketujuh, sebelum masuk ke dalam gerbang penghubung antara Allah dengan hambanya, Nabi ngelihat ada satu orang, itu dia pakai mahkota, pakai baju putih dengan baju yang sangat bersinar. Di langit itu seluruhnya bersinar karena pancaran sinar dari orang ini. Akhirnya Nabi tanya sama Jibril, Jibril, makhluk mana yang belum saya temui kata Nabi.
Jibril bilang, malaikat semua sudah kau temui ya Rasul. Nabi mana yang saya belum temui? Semua nabi sudah kamu temui ya Rasul. Terus ini siapa Jibril? Ini orang siapa? Dia malaikat. Lah, Jibril bilang bukan, dia bukan malaikat. Apa dia nabi? Bukan. Lah, kata Jibril, dia juga bukan nabi. Rasul, apalagi Rasul. Dia juga bukan Rasul, kata malaikat Jibril. Terus siapa wahai Jibril? Dia adalah cerminan manusia ya Rasulullah. Yang mana dia di dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan 3 amalan. Apa amalan 3 tersebut? Yang pertama, lisannya selalu basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini orang dia kagak pernah ninggalin baca Al-Quran. Kemana-mana dia bawa Al-Quran. Di kendaraan dia bawa Al-Quran. Di dalam rumah dia bawa Al-Quran. Lagi duduk santai dia baca Al-Quran. Kemana-mana dia baca Al-Quran. Lisannya selalu basah dengan Al-Quran. Terus amalan yang kedua apa? Amalan yang kedua, dia adalah seorang lelaki yang galbuhu mu'allaq bil masajid. Hatinya selalu berkaitan dengan masjid. Maksudnya apa? Sering sholat jamaah di masjid. Sering sholat, sering nyumbang masjid. Sering bantu masjid. Masjid bikin acara, dia ikut bantu. Kemana-mana kalau sholat pengennya di masjid. Sekarang masjid-masjid banyak tapi kosong jamaahnya. Orang lebih senang sholat di dalam rumah. Padahal pahalanya orang sholat di masjid itu 27 kali lipat daripada orang yang sholat di dalam rumah sendiri. Sekarang saya mau tanya nih sama ibu bapak. Ibu bapak punya barang dagangan, sebutlah HP. Kalau ibu sama bapak jual itu HP di Kuningan, lakunya cuma 1 juta. Tapi kalau ibu jalan ke Jakarta, ibu jual HP ibu sama bapak di Jakarta, lakunya 27 juta. Kira-kira jualnya di Kuningan apa di Jakarta? Jualnya di Kuningan apa di Jakarta? Kenapa? Karena untungnya gede. Makanya biar saya harus naik kereta, biar saya harus naik bis, yang penting nih HP saya laku mahal 27 juta. Kita usahain, kita cari HP lain supaya barangnya banyak yang laku di Jakarta. Tapi kenapa giliran sholat di rumah pahalanya 1, sholat di masjid 27. Mana lebih banyak yang sholat di dalam rumah apa di masjid? Dalam rumah masjid. Mudah-mudahan orang Pangkalan semuanya orang-orang yang ahli ibadah di masjid-masjidnya Allah. Yang ketiga, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh ini orang adalah dia tidak pernah semasa hidupnya orang tuanya menyimpan kesal kepada dia. Dia gak pernah bikin sesuatu yang orang tuanya enak ngelihat dia. Selalu ketika ketemu orang tua yang dia sampaikan, Abah minta maaf, minta ridho. Selalu ketemu orang tua yang dia sampaikan, ibu minta maaf, minta ridho. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang mungkin bertahun-tahun yang lalu sampai detik ini, berapa kali dia salaman sama orang tuanya kita bisa hitung jari. Lebaran, apalagi? Idul Adha, Idul Fitri, sama mau puasa. Udah. Anak-anak yang salaman sama orang tuanya jarang, hati-hati. Bapak juga kalau ketemu anak bilang, nak salam tangan saya. Cium tangan abah, cium tangan saya. Ibu bilang sama anaknya, suruh cium tangannya. Kenapa? Karena anak nyium tangan ibu sama bapak itu haknya anak. Sebagaimana bapak, anak punya hak buat dinafkahi, disekolahin, disunatin, diakikahin. Haknya anak juga, bapak suruh itu anak cium tangan sama bapak. Setiap habis sholat suruh cium tangan. Setiap pagi itu anak suruh datang cium tangan ibunya, cium tangan bapaknya. Ini anak-anak zaman sekarang datang ke bapaknya kalau ada perlu doang. Datang ke ibunya kalau ada perlu, butuh duit baru dia telepon abahnya. Butuh uang baru dia telepon ibunya. Ada masalah baru dia datang ke bapak ibunya. Giliran dia senang dia lupa sama orang tuanya. Ini anak zaman sekarang. Padahal Nabi bilang apa? Anak yang setiap pagi Nabi orang tua ridho sama dia. Setiap pagi kita bangun tidur orang tua ridho sama dia. Maka Allah akan buka 2 pintu surga. Sore orang tuanya ridho lagi sama dia. Allah buka lagi 2 pintu surga. 4 pintu surga bisa kebuka dalam 1 hari. Syaratnya dia dapat ridho sama orang tuanya. Bayangin kalau 1 hari kita dapat 4 pintu surga kebuka. Hidup 20 tahun. Setiap hari kita dapat ridhonya. Berapa ribu pintu surga yang akan Allah buka. Dan berapa ribu pintu neraka yang Allah akan tutup. Anak begitu bangun pagi hari. Orang tua gak ridho sama dia. Orang tua marah sama dia.
benci sama dia punya salah, nggak mau minta maaf. Saya heran sama anak-anak yang bisa selekan sama orang tua. Tahu selekan, Bu? Musuhan. Bisa musuhan sama orang tua, nggak tegor-tegoran sama orang tua. Saya bingung dia mau bahagia dari mana? Dia mau masuk pintu surga lewat mana? Anak-anak yang berani bermusuhan dengan orang tuanya. Orang tua nggak ridho aja dalam hatinya nyimpen satu permasalahan yang nggak berani diungkapkan kepada anaknya. Itu setiap pagi Allah buka pintu neraka 2. Sorenya Allah buka pintu neraka 2. 4 pintu neraka terbuka dalam satu hari. Ini hati-hati. Anak-anak yang sudah banyak lupa sama orang tuanya. Sering-sering nih saya ajarin kalimatnya, Abah minta maaf, minta ridho. Setiap pagi sambil salaman bilang, Mi minta maaf, minta ridho. Sore salaman, Ibu, Abah minta maaf, minta ridho. Pasti mustahil orang tua bilang Abah gak ridho, Abah gak maafin. Gak mungkin. Maka pantas Al-Imam Hasan Al-Basri, ini Gento, tahu Gento? Panglimanya umat Islam di dalam thariqah tasawuf. Hasan Al-Basri ini tabi'in. Beliau ketika abahnya meninggal, Hasan Basri, itu beliau nangis sampai beliau pukul-pukul muka. Muridnya bilang, Imam, kamu gak belajar syariat Islam. Mukul-mukul muka tuh gak boleh dalam Islam. Nangis-nangis sampai mukul muka, berkabung terhadap orang yang sudah meninggal tuh gak boleh. Kenapa kamu nangis sampai pukul-pukul muka? Beliau bilang apa? Beliau bilang sama muridnya, saya nangis bukan karena orang tua saya meninggal. Kalau orang tua saya meninggal, saya sudah tahu setiap manusia pasti ada ajalnya. Pasti datang kematian. Tapi saya menangis, saya sampai pukul-pukul muka saya. Karena saya sedih kalau kemarin pada saat ibu sama bapak saya masih hidup. Setiap pagi saya bisa dapati pintu surga yang terbuka. Tapi begitu orang tua saya sudah meninggal, pintu surga yang biasa terbuka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu, wahai anak-anak muda yang pasti punya orang tua, khususnya orang-orang yang sudah tua dan bapaknya sudah lanjut usia. Ini kadang-kadang dia tidur di kasur empuk, dia makan makanan enak, bapaknya masih tidur di kasur di bawah, di karpet. Makannya pakai tempe doang sama tahu, nasi sama garam. Dia makannya daging, dia makannya, kenapa Bib? Dia mau udah orang tua, udah biarin aja kayak begitu. Saya kemarin pas saya ceramah di Tangerang, saya duduk silaturahim ke satu rumah, ini orang dia bilang, Habib, ini abah saya, umurnya sudah 115 tahun. Saya duduk di situ, nggak ada air, nggak ada makanan. Begitu abahnya datang, baru tuh air sama makanan dikeluarin. Harus terus dia bilang, Bib maaf, saya emang punya kebiasaan seperti ini. Mau tamu, mau siapapun mereka, saya nggak akan suguhkan makanan di rumah ini, saya nggak keluarkan makanan di rumah ini, kecuali kakek saya, abah saya sudah datang. Abah saya sudah datang baru saya keluarin makanan. Dan saya persilahkan abah saya buat makan. Kalau abah saya mempersilahkan tamu dan saya untuk makan duluan, baru saya makan duluan. Kecuali abah saya lagi istirahat, saya keluarin duluan. Luar biasa. Dan hidupnya berkah, Bu. Hidupnya berkah, Pak. Luar biasa, saya menyaksikan itu orang. Dari mulai susah sampai rumahnya besar, mewah. Kenapa? Keberkahan bakti kepada kedua orang tua. Itu ada di dalam pelajaran Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama pada malam hari ini kita yang sudah lama tidak membuka Al-Qur'an melalui Isra Mi'raj dan perayaan haflah khatmil Qur'an, buka Al-Qur'annya. Gak bisa baca yang panjang-panjang, buka juz amma. Gak bisa baca sendiri, ajak gurunya, ajak bapaknya, ajak ibunya, tadarus bareng. Buka Al-Quran, niatannya satu, supaya hidup saya lebih berkah, supaya hidup saya lebih bahagia. Saya sudah capek ditipu dengan kebahagiaan yang dusta. Kebahagiaan saya selama ini jauh dari Allah. Saya memang duit saya banyak, memang ilmu saya banyak, memang jabatan saya tinggi, tapi hubungan saya sama Allah justru sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, hubungan yang seperti itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang suka meninggalkan masjid, lama enggak sholat di masjid, enggak pernah duduk di masjid. Mulai sekarang masjid-masjid di desa ini makmurkan, ada sholat jamaah hadir, ada pengajian hadir, ada bakti sosial bantu. Dan yang terakhir, anak-anak yang sudah lama nggak bakti sama orang tua, mulai malam hari ini anak-anak muda saya persaksikan Bapak dan Ibu sekalian, anak-anaknya yang hadir saya mohon mulai besok pagi, jangan lihat besok pagi, mulai malam ini
Pulang dari majelis, pegang tangan orang tuanya, cium tangannya, bilang sama abah ibunya, minta maaf, minta ridho. Selama ini kalau punya salah, tolong maafin. Selama ini kalau bikin hati gak enak, tolong ridhoin. Karena maaf dan ridho abah, maaf dan ridho umi sebagai pangkal kebahagiaan saya. Tanpa ridho dan maaf abah dan umi, saya gak bakal bisa bahagia di dunia dan akhirat. Semua anak-anak muda yang pulang dari sini bilang sama orang tuanya, setuju? 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 Kalau masih ada anak muda yang gengsi ngomong sama orang tuanya model begitu, Pak, anak model seperti itu jangan diurusin. Buat ngomong minta maaf, minta ridho, dia gak bisa, jangan diurusin. Padahal itu buat kebaikan dia. Nanti di hari kiamat saya takut anak-anak yang seperti itu berat minta maaf sama orang tuanya. Itu anak-anak yang mencelakakan Bapak di yaumil qiyamah. Anak-anak yang seperti itu kasih pelajaran dengan tegas. Marahin dia. Kalau perlu pukul kalau dia ninggalin sholat. Maka dari itu mari kita tutup perkumpulan kita pada malam hari ini dengan bersolawat kepada Nabi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kita jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini, di mana tadi saya katakan kita kumpul atas takdir Allah, kita kumpul atas keinginan Allah, maka harapan kita Allah pulangkan kita dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah. Harapan kita Allah pulangkan kita dengan maksiat yang telah dirubah oleh Allah menjadi ibadah. Harapan kita yang selama ini suka meninggalkan sholat, Allah pulangkan dengan membawa hidayah untuk bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Selama ini suka meninggalkan Al-Quran, kita minta sama Allah pulang, Allah berikan hidayah untuk bisa membaca Al-Quran. Yang selama ini masih kurang ajar sama orang tua atau orang tuanya sudah meninggal, Allah jadikan sholawat kita pada malam hari ini untuk orang tua yang sudah meninggal, membuahkan ridho serta maaf dari orang tua kita yang sudah meninggal. Mari sama-sama kita lantunkan sholawat Jibril. Saya minta untuk tidak satupun ada yang diam mulutnya tidak membaca sholawat. Karena yang tutup mulut dari baca sholawat, saya takut dia pulang dengan tangan kosong. Bapak dan ibu yang baca sholawat, saya yang berdoa sama Allah. Semoga sholawat yang disampaikan, yang dilantunkan kepada Nabi Muhammad menjadi sebab doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. Orang keras sama-sama. Sallallahu. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Ghafur,
Wahai Allah yang Maha Karim, tidak bosankah Kau melihat kelakuan kami, ya Allah? Tidak muakkah Kau melihat kelakuan kami, ya Allah? Kenapa Kau masih izinkan kami untuk lagi-lagi berdoa kepadamu, ya Rabb? Bulan Rajab telah melalui kami. Kami dengar tentang pentingnya salat namun kami meninggalkannya. Bulan Rajab telah melalui kami. Kami dengar tentang luasnya ampunan namun kami lari dari ampunan-Mu. Bulan Rajab telah melalui kami. Kami dengar perjuangan serta pengorbanan Rasulullah. Namun seakan-akan kami lagi-lagi acuh tak acuh atas perjuangan dan pengorbanan Nabi. Bulan Rajab melalui kami, ya Allah. Kami dengar rahmat-Mu begitu luas, pandangan-Mu begitu agung di bulan ini. Namun mengapa kami lagi-lagi seakan-akan menghinakan pandangan-Mu yang agung itu, ya Rabb? Ya Allah, sadar malam hari ini bahwa Kaulah yang Maha Kasih Sayang di atas yang segala kasih sayang. Kaulah yang Maha Rahman di atas yang segala rahman. Kaulah yang Maha memiliki kelembutan di atas segala kelembutan. Sudahlah kami bermaksiat kepadamu. Kami biadab akan perintah-Mu. Kami kurang ajar dengan pandangan-Mu. Masih Kau takdirkan kami untuk bersimpu di hadapan-Mu. Masih Kau takdirkan kami untuk berdoa di hadapan-Mu. Luar biasa rahmat-Mu, ya Allah. Betapa besar rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami yang tidak bosan bermaksiat, Kau pun tidak bosan menunggu taubat kami. Kami yang tidak pernah bosan berbuat amal buruk, Kau pun tidak pernah bosan membuka pintu taubat untuk kami. Ya Allah, Sya'ban ini kami tekad dan niat untuk menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Hamba yang sadar akan kesalahannya. Hamba yang mau bertaubat ketika berbuat dosa. Maka ya Rabb, jangan jauhkan dahi ini untuk bisa sujud di hadapan-Mu. Jangan Kau keringkan mata ini untuk bisa menangis karena takut kepadamu. Jujur ya Allah, kami mengacuhkan pandangan-Mu. Kami lari dari ampunan-Mu. Namun ketika diceritakan azab dan siksa-Mu, demi Allah kami takut ya Rabb. Ketika diceritakan tentang kematian, demi Allah kami belum siap menghadapinya ya Rabb. Kenikmatan luar biasa Kau berikan seluruh harta, Kau berikan seluruh fasilitas, Kau berikan jabatan, Kau berikan keluarga yang sehat. Satu nikmat Kau cabut, sehat Kau cabut dari kami, maka hilanglah seluruh kenikmatan. Namun Kau memfasilitasi jasad kami untuk bermaksiat kepadamu ya Rabb. Ma'arhamak ya Allah. Bukankah jasad ini kami pergunakan untuk berbuat dosa? Kenapa Kau masih beri kesehatan ya Allah? Bukankah harta kami untuk bermaksiat? Kenapa Kau masih berikan harta ya Allah? Jangankan harta, jangankan kesehatan, nafas yang keluar masuk ini pun tidak pantas rasanya Kau berikan kepada kami ya Rabb. Jika melihat ibadah kami kepadamu dan melihat anugerah-Mu kepada kami, maka ya Allah, di bulan Sya'ban ini ya Rabb, kami memohon ampun kepadamu untuk kami. Dan kami hadirkan di dalam majlis ini kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan jasmani dan rohani kedua orang tua kami. Banjiri mereka dengan hidayah. Ayah kami ya Rabb, jaga ayah kami dari mencari rezeki dari jalur yang haram. Berikan rezeki kepada ayah kami dengan jalur yang halal. Cukuplah mereka lelah dan letih mencari nafkah. Jangan lagi Kau uji ayah kami dengan rezeki yang syubhat ya Rabb. Berikan ayah kami rezeki yang barakah,
rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Ibunda kami ya Allah, panjangkan umur ibunda kami ya Rabb, dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kesabaran kepada ibunda kami untuk melayani ayah kami. Berikan kesalehan kepada ibunda kami untuk berkhidmah kepada ayah kami. Jangan kau azab ibunda kami karena kecerobohannya di dalam melayani ayah kami ya Allah. Jujur ya Rabb, kami saksikan cinta mereka, namun lagi-lagi mereka kalah dengan hawa nafsunya, mereka kalah dengan gangguan syaitannya. Jaga ibunda kami ya Allah. Kami ingin melihat ayah dan ibu kami berbahagia di dalam syurga-Mu ya Allah. Maka jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang memiliki wewenang untuk menggenggam kedua tangan orang tua kami di yaumil qiyamah dan melewati siratal mustaqim dengan selamat. Membimbing mereka untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Mengenalkan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Begitu besar cinta ibunda kami kepada kami. Tegakah kau melihatnya bersedih? Ya Allah, cukuplah mereka sedih di dunia karena kurang ajarnya kami, karena ketidakbaktian kami. Jangan kau buat mereka bersedih di yaumil qiyamah karena maksiat dan kecerobohan kami. Jangan kau siksa ibunda kami karena kecerobohannya di dalam mendidik kami. Kamilah yang ceroboh di dalam berbakti kepadanya ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabb, ya umat Rasulullah, tidakkah kalian melihat Allah memilih kita untuk meminta kepadanya? Allah memilih kita untuk bersimpu di hadapannya. Ini takdir Allah, wahai umat Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, kami tidak punya amal ibadah, kami tidak punya amal saleh, dosa kami banyak, namun salawatlah yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Allah. Bukankah kau katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah? Kau akan berikan apapun yang diinginkan oleh Muhammad asalkan Muhammad ridha. Ya Rasulullah, kami sebut namamu ya Rasul. Kami panggil engkau ya Rasul. Kau sadar dengan panggilan ini. Kau pandang wajah yang sedang bersalawat kepadamu ini. Mintakan kepada Allah agar Allah hujani kami dengan hidayah serta ampunannya pada malam hari ini ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Dua kali lagi sama-sama. Sallallahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Terakhir sama-sama sallallahu. Rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana ya Allah. Ma arhamak ya Rabb, ma ajwadak ya Rabb. Laula Muhammad ma tarhamna, laula Muhammad ma tajud anna ya Allah. بذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qubul. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.